Shalom, Opa Oma, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Saya Rahel Anggunita Damanit Mowisu, Sekretaris PKLU GPIB Maranatha Pematang Siantar, akan menyampaikan doa malam dan baca Alkitab. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pemasukku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Pengampunan dosaku hanya oleh darah Yesus. Penyucian hidupku hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pemasukku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita satu hati, kita berdoa. Ya Allah, Bapa di surga, pujian, syukur, dan sembah kami panjatkan kepadamu di pagi hari yang indah ini, Tuhan, di mana kami akan mendengarkan bagian-bagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini akan menjadi nyata di dalam kehidupan kami, dan biarlah firman-Mu ini menjadi pelaku-pelaku firman yang taat setia kepadamu. Bapa, kami mohon kiranya Roh Kudus-Mu tetap menyertai hati kami, bertata di hati kami, sehingga kami mendapatkan pengertian di dalam firman-Mu. Bersabdalah Bapa, kami sedia untuk mendengarkannya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Opa, Oma, marilah kita akan membaca Alkitab yang terambil dari Ibrani 13 ayat 10 sampai dengan 12. Kita mempunyai suatu mezbah dan orang akan melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya, karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk mengkuduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan merenungkannya, di mana topik dari bacaan ini adalah korban tebusan dosa. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Ayat 12. Kita semua memahami dan mengerti bahwa korban identik dengan persembahan. Dalam Alkitab ada istilah
korban bakaran atau korban sembelih yang bisa dilakukan orang Israel. Korban yang dilakukan mereka pada dasarnya bermaksud untuk memperbaiki relasi antara umat Israel dengan Tuhannya. Di sisi yang lain, makna korban itu merupakan simbol pengakuan dan penyerahan diri karena pelanggaran. Di dunia kekristenan, korban itu menunjuk pada Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya untuk menebus dosa manusia. Seharusnya kitalah yang menerima hukuman atas dosa kita. Akan tetapi, oleh kasih sayang Allah melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus, segala dosa kita ditanggungnya melalui sengsara dan kematiannya. Mengapa Tuhan Yesus rela menderita untuk kita umat berdosa ini? Sampai Dia rela menebus kita dengan darah suci di Golgota. Oleh karena cinta kasih Allah Bapa dalam Yesus Kristus Juru Selamat, tanpa pengorbanan Yesus Kristus untuk manusia tetap berada dalam ikatan kuasa dosa dan maut. Kuasa dosa dan maut itulah yang membuat manusia melakukan tindakan bertentangan dengan kehendak Tuhan Allah, agar supaya manusia bebas dari kuasa dosa dan maut. Tuhan Allah sendiri berinisiatif menyelamatkannya. Inilah yang Yesus lakukan bagi kita, karena kita inilah adalah milik kepunyaannya yang dikasihaninya. Penebusannya dengan harga yang tak terbilang jumlahnya, dan nilainya itu nyata dalam darah anak domba Allah. Allah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menebus kita atas perkenanannya sendiri. Itulah anugerah Tuhan Allah bagi kita, suatu anugerah pemberian Allah dengan gratis, sola gratia. Sebagai ungkapan syukur kita atas pengorbanan Yesus, marilah kita hidup untuk memuliakan Dia melalui hidup kita. Hendaknya kita juga rela berkorban untuknya, berkorban waktu, materi, keakuan, dan ketenaran kita ketika bersekutu, melayani serta bersaksi tentang nama Tuhan Yesus bersama sesama umatnya. Demikianlah renungan firman kita pada malam hari ini. Pendamaian bagiku hanya oleh darah Yesus, bukan oleh amalku, hanya oleh darah
Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan, di mana kasih Tuhan tetap menyertai kami. Biarlah firman-Mu ini senantiasa menjadi rema di dalam perjalanan kami sebagai PKLU. Engkau tahu Tuhan bahwa kami sebagai PKLU banyak pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, baik pergumulan dalam usia yang senja ataupun pergumulan yang sakit Tuhan. Kiranya Bapa mau berkati, kiranya Bapa mau menyembuhkan penyakit kami Tuhan. Jauhkan kami dari mara bahaya dan kecelakaan Tuhan. Biarlah sukacita tetap menyertai kehidupan kami sebagai PKLU. Berikan kami kesabaran Bapa, dan berkatilah kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu, Oma Opa yang diberkati Tuhan, selesailah sudah bacaan firman pada malam hari ini. Biarlah kasih Tuhan tetap menyertai kita, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Horas, horas, horas.